Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rima Luana Amelia Resa. Saya dari program studi Teknik Geofisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang telah saya susun, yaitu tentang motor bakar. Nah, motor bakar itu sendiri adalah merupakan mesin kalor. Kenapa disebut begitu? Karena mesin ini mengubah energi termal untuk melakukan sebuah kerja mekanik. Terus energi diperoleh dari proses pembakaran pada motor bakar, dan proses pembakaran juga mengubah energi tersebut yang terjadi di dalam dan di luar mesin kalor, mesin motor bakar itu. Dan sistem pembakaran pada motor bakar dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembakaran yang di dalam sama sistem pembakaran yang di luar. Pembagian mesin menurut sistem pembakarannya didasarkan pada tempat pembakaran yang terjadi. Itu sambil contoh di sini sepeda motor. Nah, agar suatu energi itu dihasilkan, perlu sistem pembakaran itu perlu 3 hal, yaitu bahan bakar, mesin pembakarannya, dan tempat terjadi pembakaran. Nah, kemudian pada contoh yang saya ambil tentang sepeda motor ini, sepeda motor bahan bakar yang paling umum diketahui orang-orang yaitu bensin. Terus ada berbagai bahan bakar yang sekarang yang kebanyakan juga dipakai itu Pertalite, Pertamax. Kemudian juga ada dan udara yang mengandung oksigen. Terus mesin pembakaran pada motor yaitu busi ini, barang kecil ini dijadikan mesin pembakaran. Terus dan sistem silinder, ada sistem silinder itu yang biasa juga disebut torak atau piston, itu yang namanya yang itu juga termasuk dalam sistem silinder karena dia berbentuk silinder. Dan kemudian tempat terjadinya proses pembakaran ada di dalam suatu ruang bakar. Jadi ada pada motor, di dalam motor tuh ada sistem pembakaran yang di bawah, biasanya tuh kalau pada motor terletak pas di bawah tangki. Kalau pada gambar yang saya terterakan di PPT itu pas di bawah tangki bensin itu ada mesin pembakaran. Nah, pembakaran energi agar motor itu bisa menghasilkan kerja mekanik, maksudnya kerja mekanik agar motor itu bisa berjalan, bisa dinyalakan. Nah, kemudian sistem penyalaan internal combustion engines atau penyalaan di dalam mesin yaitu dibagi menjadi dua, yaitu motor diesel atau motor oto dan motor bensin. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi dari bagian-bagian motor bensin 4 langkah. Nah, siklus kerja pada motor bakar itu ada dua sistem kerja yang bekerja secara 2 langkah dan kemudian 4 langkah. 2 langkah itu juga biasa disebut 2 stroke, dan kemudian 4 langkah itu 4 stroke. Yang 2 langkah atau 2 stroke ini siklus kerjanya itu busi memercikan bunga api sekali, jadi dia memercikan satu kali tiap 2 langkah piston. 2 langkah piston itu bergerak, dan kemudian mesin 2 langkah tidak memiliki camshaft. Camshaft itu juga berbentuk silinder, jadi itu biasa disebut juga poros begitu, saya lupa. Dan kemudian seperti yang dimiliki mesin 4 langkah, jadi camshaft ini tidak dimiliki mesin 2 langkah, namun dimiliki oleh 4 langkah, motor bakar 4 langkah. Jadi kalau yang 2 langkah ini dia cuma menghasilkan energi itu maksudnya dia menghasilkan tidak sampai 1 tenaga kerja yang dia hasilkan. Kemudian kalau motor bakar 4 langkah itu motor yang setiap 4 langkah torak atau piston atau 2 putaran engkol sempurna menghasilkan 1 kerja
1 tenaga kerja. Jadi kalau 4 langkah ini menghasilkan 1 tenaga kerja, sedangkan yang 2 langkah ini baru setengah tenaga kerjanya. Jadi terus piston ini bergerak dari bawah ke atas, dan kemudian sebaliknya juga dari atas ke bawah. Nah, motor bakar berdasarkan siklus kerjanya, maksudnya berdasarkan penyalaan pada mesin bakar atau mesin bensin atau siklus Otto itu dilakukan dengan loncatan bunga api dari busi. Dan kemudian penyalaan pada mesin diesel atau siklus diesel, penyalaan dilakukan dengan menyemprotkan bahan ke dalam udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Jadi dia punya penyalaan itu dari bahan. Kalau pada motor bensin tersebut itu disemprotkan pada udara yang mengandung oksigen itu yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Jadi tekanan itu harus tinggi baru bisa bekerja, baru mesin itu bisa menyala. Nah, kemudian ini langsung masuk pada persamaan-persamaannya, yaitu persamaan pertama, tekanan efektif rata-rata. Yang bisa dilihat perbandingan kompresi R sama dengan volume maksimal dibagi dengan volume minimum. Jadi kalau pada ilustrasi gambar di sebelah kanan ini maksudnya BDC ini maksudnya apa ya? Dari yang mesin dari yang bergerak ke bawah, dari bawah ke atas, terus yang ke DC ini dari atas ke bawah. Terus kemudian tekanan efektif rata-rata, tekanan tertentu yang konstan yang apabila mendorong torak sepanjang langkahnya dengan siklus yang dianalisis. Terus tekanan rata-rata atau P rata-rata sama dengan kerja per siklus per dibagi dengan volume langkah torak, dan kerja per siklus sama dengan P rata-rata dikali dengan volume. Masuk di daya yang dihasilkan oleh motor bakar. Untuk mencari daya pada motor bakar sering dilambangkan juga PS, dilambangkan N, satuannya PS. Jadi setiap 1 PS itu sama dengan 75 kg dikali dengan meter per detik per sekon. Terus rata-rata sama dengan ya seperti yang digambar, seperti yang pada PPT. Kemudian next. Nah, ini siklus aktual dari motor diesel 4 langkah. Ini ada beberapa ada jenis-jenis proses-proses pada siklus aktual ini. Kalau bisa dilihat dari ilustrasi gambar, itu ada siklus adiabatik, ada proses adiabatik dan isotermal juga. Dan kemudian dalam kenyataan tidak ada satupun siklus merupakan siklus volume konstan, tekanan konstan, dan tekanan terbatas. Jadi pada siklus aktual tersebut itu tidak ada tekanan yang konstan atau tekanan yang tetap, dan volume juga tidak ada yang konstan, jadi selalu berubah-ubah. Nah, kemudian next, ini hasil efisiensi siklus udara ideal dan siklus sebenarnya. Terdapat hubungan tertentu, yaitu efisiensi indikator. Efisiensi indikator diperoleh dari hasil pengukuran dan didefinisikan sebagai berikut. Nu I sama dengan kerja per siklus sebenarnya per energi yang dimasukkan per siklus. Jadi setiap energi yang dimasukkan per siklus itu akan dihitung. Nah, Nu bensin sama dengan 0,5 sampai 0,75 Nu volume konstan. Dan bisa dilihat sendiri persamaan-persamaannya. Terus Nu bensin sama dengan berapa, perbandingannya. Dan kemudian selanjutnya, jika PI atau tekanan I rata-rata diketahui, maka daya indikator dapat dihitung sebagai berikut.
dapat dihitung dengan rumus ini. Kemudian dalam siklus aktual, kalor input tidak dimasukkan dari luar melainkan diperoleh dari hasil pembakaran di dalam silinder. Jumlah energi bahan bakar Qm tersebut adalah, jadi kita nanti misalnya ini penjajaran rumus atau kita nanti pakai yang di bawah ini. Nah, kemudian kita masuk pada dengan efisiensi thermal indikator NUI dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Dan ini ada contoh, ada satu contoh misalkan dari pengukuran diagram indikator sebuah motor bakar torak diketahui tekanan I rata-rata sama dengan 7,5 km per cm kuadrat apabila volume sama dengan 900 cm kubik, Z sama dengan 6, N sama dengan 200, RPM, motor 2 langkah, dalam kurung A sama dengan 1, jumlah bahan bakar yang dipakai GF sama dengan 25,29 kg per jam. Dan QC nya sama dengan 10.000 kilokalori per kilogram. Nah, ini menggunakan persamaan ini dan bisa dihitung. Terus kemudian ini beberapa definisi tentang prestasi daripada motor bakar ini. Energi motor bakar kemudian selanjutnya daya indikator. Terus daya indikatornya ada beberapa, daya gesek, daya aksesoris, dan daya poros atau efektif. Nah, daya gesek ini mengatasi gesekan mekanis, kemudian daya aksesoris menggerakkan aksesoris, menggerakkan beberapa bagian-bagian daripada mesin motor bakar, dan kemudian daya poros atau daya efektif ini berfungsi sebagai untuk menggerakkan poros pada mesin motor bakar.